Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan penekanan penting kepada seluruh jajaran, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah, agar senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tahun 2025. Ia mengingatkan agar setiap penggunaan dana dilakukan secara bijaksana, menghindari pemborosan, serta berfokus pada hasil yang bermanfaat bagi rakyat. Pernyataan ini disampaikan dalam momentum acara penyerahan digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, DIPA, dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah, TKD, untuk tahun anggaran 2025. Acara tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran katalog elektronik versi 6 dan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember. Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara harus diprioritaskan demi kesejahteraan masyarakat. Selain membahas pengelolaan anggaran, Prabowo juga menyoal masalah serius yang mengancam kestabilan ekonomi dalam negeri, yakni praktik penyelundupan. Menurutnya, tindakan ilegal tersebut dapat membawa dampak buruk yang sangat besar, termasuk menghancurkan kehidupan. Para Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Badan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Ketua KPK, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, para gubernur yang saya hormati, dan para hadirin undangan yang berbahagia. Setelah hampir 2 bulan Kabinet Merah Putih menjabat, hari ini kita memasuki tahap yang penting dalam pemerintahan kita, yaitu acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun anggaran 2025. Hal ini merupakan simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN tahun 2025. Bersamaan dengan itu, kita juga hadir dalam peluncuran katalog elektronik versi 6.0. Saudara-saudara sekalian, kita bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka kita melanjutkan upaya transformasi bangsa menuju Indonesia menjadi negara maju, negara makmur, Indonesia Emas tahun 2045. Saudara-saudara sekalian, berkali-kali saya ingatkan dan kita semua sadari bahwa kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian, diwarnai oleh ketegangan, peperangan, persaingan ketat antara negara-negara besar. Saudara-saudara sekalian, hal ini mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi. Bahkan kecenderungan ada perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara besar dan blok-blok ekonomi besar. Karena itu, kita patut waspada. Tapi, patut juga kita bersyukur bahwa kondisi bangsa dan negara kita hari ini berada dalam keadaan yang damai. Janganlah kita pernah menganggap bahwa kaya dari kita, lebih maju dari kita,
lebih menguasai teknologi dari kita, terjadi suatu kondisi yang tidak stabil. Bahkan negara-negara yang kita anggap lebih maju dari kita diwarnai oleh upaya darurat militer dan ketegangan-ketegangan lain. Bahkan kita harus waspada bahwa setiap saat bisa muncul kondisi yang lebih parah dari kondisi sekarang. Saudara-saudara sekalian, karena itu APBN kita tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan dengan kehati-hatian. Kita punya cita-cita yang tinggi, tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent, hati-hati, dan terencana dengan baik. Saudara-saudara sekalian, belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus, sekali lagi saya tekankan, hemat. Kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat. Dan saya mohon semua unsur, terutama para pimpinan daerah, ikut bersama dengan pemerintah pusat demi kepentingan rakyat. Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal-hal yang tidak produktif